Selamat datang pada materi Sistem Operasi. Sistem Operasi merupakan mata kuliah pada jurusan Teknik Informatika atau Ilmu Komputer dan Elektronika. Sistem operasi ini erat kaitannya dengan perangkat komputer, laptop, dan handphone. Pada video kali ini kita akan membahas dua hal mengenai apa itu sistem operasi dan apa tujuan dari sebuah sistem operasi. Berikut ini terdapat contoh sistem operasi yang sudah terkenal di seluruh dunia. Yang pertama ada Windows yang merupakan sistem operasi dengan pengguna yang terbanyak. Kemudian ada Linux dan Ubuntu sebagai sistem operasi yang mudah didapatkan, open source dan dapat dimodifikasi oleh penggunanya. Berikutnya ada macOS pada perangkat laptop keluaran MacBook. Untuk handphone, ada sistem operasi iOS pada handphone keluaran iPhone dan Android untuk smartphone. Pengertian dari sistem operasi secara sederhana terdapat pada penjelasan berikut ini, bahwa sistem operasi adalah sebuah program yang mengelola perangkat keras dan aplikasi komputer. Kemudian, sistem operasi juga merupakan dasar bagi program aplikasi serta sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Penjelasan dua yang singkat ini akan lebih kita pahami melalui penjelasan diagram. Pada bagian paling bawah diagram ini terdapat komputer hardware. Komputer hardware seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Di atas komputer hardware terdapat operating system. Selanjutnya ada sistem program dan program aplikasi. Sistem program ini dapat memodifikasi dan dapat memberikan perintah langsung kepada hardware, di mana operating system ini merupakan bagian dari sistem program. Kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang spesifik, misalnya seperti word processor. Contohnya Microsoft Word digunakan untuk pengolahan dokumen, kemudian Microsoft Excel sebagai bagian dari spreadsheet untuk pengolahan tabel, kemudian ada C++ dan Java sebagai bagian dari compiler untuk menulis kode program, kemudian text editor seperti Notepad dan WordPad untuk menulis dan memodifikasi teks. Berikutnya ada web browser seperti Mozilla, Google Chrome, dan sebagainya. Program aplikasi ini diakses secara langsung oleh user. Perangkat elektronik yang menggunakan sistem operasi dapat menjalankan banyak jenis program aplikasi, sehingga keberadaan sistem operasi ini membuat perkembangan komputer dan perangkat handphone menjadi sangat pesat karena banyak jenis tugas-tugas yang dapat dijalankan pada komputer. Perangkat yang tidak menggunakan sistem operasi, contohnya kalkulator, hanya dapat digunakan untuk fungsi-fungsi yang sederhana dan tidak banyak jenis program aplikasinya. Untuk sebuah perangkat elektronik yang tidak menggunakan sistem operasi, maka pada program aplikasinya harus memberikan kode yang lengkap untuk bisa menjalankan program aplikasi dan langsung juga bisa mengakses komputer hardware, mengakses CPU secara langsung, mengakses memori, dan mengakses perangkat I/O. Sehingga sebuah perangkat elektronik dengan sebuah aplikasi yang ada di dalamnya harus menuliskan secara lengkap dan kompleks, sehingga sebuah perangkat elektronik yang tidak menggunakan sistem operasi mempunyai pengkodean yang kompleks, namun fungsi yang dijalankannya terbatas dan merupakan fungsi yang sederhana. Operating system membuat program aplikasi menjadi berkembang pesat. Maka, dengan adanya sistem operasi ini, sebuah program aplikasi tidak harus dilengkapi dengan pengkodean langsung untuk mengakses hardware, karena sistem operasi akan membantu program aplikasi untuk mengakses komputer hardware, seperti memberikan ruang memori, alokasi ruang penyimpanan, kemudian
juga memberikan kelancaran dalam mengakses perangkat input dan output. Nah, hal ini juga menjadi hal yang mempengaruhi perkembangan dari komputer dan perangkat handphone. Selanjutnya, tujuan dari sistem operasi ini adalah untuk kenyamanan pengguna dan juga untuk efisiensi dalam proses pembuatan aplikasi dan dalam proses penggunaan perangkat input-output. Berdasarkan diagram ini, kita kembali ke penjelasan awal mengenai apa itu sistem operasi, di mana berdasarkan diagram, kita menjadi lebih mengetahui bahwa program yang terdapat pada sistem operasi ini dapat mengelola perangkat keras dan dapat mengelola aplikasi komputer. Karena posisi dari operating system ini berada di antara application program dan komputer hardware, maka operating system ini adalah sebuah program yang dapat mengelola perangkat keras dan mengelola aplikasi komputer. Selanjutnya, sistem operasi juga merupakan dasar bagi program aplikasi, serta sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras. Sistem operasi merupakan perantara antara pengguna dan perangkat keras. Tipe dari sistem operasi ini diantaranya ada bad OS, di mana sistem operasi dapat menggunakan fungsi-fungsi atau perintah secara bersamaan dan dikelompokkan berdasarkan fungsi tertentu, kemudian pembagian waktu, kemudian distributed OS, network OS, real-time OS, dan multi-programming, processing, dan multitasking adalah sebagai perantara antara user dan hardware, kemudian sebagai pengaturan atau alokasi sumber daya, kemudian juga dalam pengelolaan memori, keamanan, dan lainnya. Sekian penjelasan untuk materi yang pertama. Silahkan lanjutkan ke video berikutnya.